Nah, ini tertulis di Yohanes, mana tadi ya? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, itu menurut aku ini ya, kalau sudah dia mengatakan seperti itu, berarti sudah ada ini, perintah itu. Sebenarnya itu yang ayat itu lah, kau sebut aku guru dan Tuhan. Guru Ya dan Tuhan, udah. kalau original text-nya itu. Kalau dia sudah bilang dia Tuhan, kita yang kita sembah siapa? Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan. Original teksnya Tuhan, Kak. Itu bahasa Yunani. Nggak usah bawa original teksnya. Apa yang kita baca? Kan giliran itu kan sama original teks. Apa yang kita baca, apa yang dilihat mata, itulah yang kita bilang. Nggak usah pakai original lah, bahasa Yunani. Ya makanya aku ikutin, Kakak, aku ikutin. Sekarang di mana perintahnya? Sekarang di mana perintahnya? Kalian disuruh menuhankan Yesus. Itu yang saya bilang tadi. Saya mau tanya. Jauh suaramu, Kak. Kalau yang suaramu. Siapa Tuhanmu? Kalau saya tanya sama ibu, Tuhan ibu siapa? Nggak nyambung analoginya gitu, Kak. Nggak nyambung. Nggak nyambung analoginya. Nggak begitu perkataan Yohanes kepada Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Nggak ada kayak gitu, Kak. Siapakah Tuhanmu Yesus? Nggak kayak gitu analoginya, Kak. Nggak kayak gitu. Seharusnya kata kurios atau Adonai yang dilekatkan pada Yesus Kristus di dalam 4 Injil harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan dan bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Kata kurios ini kok diterjemahkan sebagai Tuhan dan bukan Tuhan? Kenapa sih kita harus menerjemahkan kata kurios itu menjadi Tuhan dan bukan Tuhan? Karena sekali lagi benar, siapapun tahu teks dan konteks dari kata kurios tersebut harusnya Tuhan dan bukan Tuhan. Lantas apa sih tujuannya? Penterjemah Alkitab kok langsung menerjemahkan sebagai Tuhan? Harusnya kita terjemahkan saja sesuai dengan teks dan konteksnya. Kan firman Tuhan juga bilang, jangan menambah atau mengurangi. Terus masa jawabannya, loh ini kan tidak menambah dan tidak mengurangi. Apa sih artinya menambah dan mengurangi? Itu bukan cuma menambah kata atau mengurangi kata. Tapi saat Anda merubah bentuk, merubah maksud dan tujuan, menyelewengkan arti yang sesungguhnya, itu sama dengan menambah dan mengurangi. Makanya ini bukan karena saya benci, saya juga Kristen. Nanti dibilang lagi, loh kalau Anda Kristen, kenapa kok Anda ngomong tentang kelemahan Kristen? Kita nih tokoh-tokoh agama harusnya menafsirkan, menerjemahkan kitab itu dengan jujur. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurangin. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya ya, bahwa Yesus adalah seorang nabi, yaitu di Matius pasal 21 ayat 10 dan 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, jadi jelas ya bahwa Yesus adalah seorang nabi, bukan Tuhan ya guys. Karena dia seorang nabi, wajar kalau dia lapar, yaitu di ayat ke-18-nya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa
lapar. Apa sih misi utama Yesus ini? Yaitu di Markus 12 ayat ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Misi utama Yesus adalah tauhid. Oh, ini memang aduh. Ya gitulah Kristen nggak jelas. Iya, Kristen ini memang nggak jelas, Gue bingung sama orang Kristen. Kalian ini gimana sih Kristen? Nggak jelas.